jualan ternyata adalah salah satu proses yang sangat penting dari suatu chain of production. Tujuannya apa sih? Supaya dapat duit. Nah, pemirsa sekalian, hari ini Anda menyaksikan Good News Program. Tentunya bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, ditemani oleh istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa kalau Anda menyaksikannya melalui YouTube channel kami, yaitu @anugerah ministries, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ulang, sehingga sama-sama nih kita akan belajar satu tema yang menarik dan ini penting untuk kita diskusikan. Temanya hari ini apa, Deb? Digital marketing. Nah, di zaman yang seperti sekarang ini tentunya setiap orang yang berjualan tidak bisa menggunakan cara konvensional, harus belajar cara yang baru. Dan kita akan belajar dari narasumber kita, yaitu Aditya Pratama. Yes, oleh karena itu para pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, kita akan saksikan setelah cuplikan yang berikut ini. Saat ini banyak sekali orang yang memiliki produk atau ide usaha yang menarik. Namun ketika dijalankan, hasil penjualan hanya memperoleh sedikit profit. Nah, apa ya yang harus dilakukan ketika mengalami kondisi seperti ini? Dalam episode Digital Marketing, Good News Program mendatangkan narasumber Aditya Pratama, founder dan CEO dari PT Braja Biru Abadi, perusahaan yang mempelopori produk Integrated Marketing System. Aditya Pratama mengembangkan strategi guerrilla marketing. Strategi marketing yang menggunakan modal minim namun memberikan dampak maksimal karena strategi yang kreatif dengan pola guerrilla. Pria kelahiran Jakarta ini juga merupakan aktivis sosial yang aktif menjadi pembina dan pembicara di berbagai sekolah, universitas, panti asuhan, yayasan, dan gerakan sosial se-Jabodetabek. Mau belajar digital marketing lebih lagi kan? Jangan kemana-mana, saksikan Good News Program. Dia kasihlah alatnya, salah satunya Google Trends. Ini hanya salah satu alat. Di digital marketing, kita selalu pakai alat-alat sejenis ini supaya tahu. Bos, yang mau interview udah datang. Cobain deh. Wah, lebih so good nih Om Bos. They so good juga. Ada omega 3-nya. Enak ya jadi Om Bos. Tiap hari dimasakin tante, Bos. Buat aku. Nuggetino nih. Alfabet Dino Bay. Lebih baik, so good. Sonas Bang. Yuk. Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Ajakin yuk datang lagi dengan emas berlimpah. Dapatkan emas hingga 25 gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta. Dan cashback untuk temanmu hingga 150.000. Akses firstmedia.com/mgm/ajakin yuk. Klik button login sekarang, login dengan First ID, dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Yang sudah siap belajar, mana suaranya? Aku siap belajar. Yes. Oke, digital marketing, langsung aja kepada narasumber kita Aditya Pratama. Ya. Halo Adit.
Hai Cidebi, Kodanil. Ya, apa kabar bro? Kabar baik sekali. Ya, congrats for your baby. Iya, congratulations. Terima kasih. Ya, gimana nih persis siapa nih anaknya? Persis Maria atau persis kamu? Nggak tahu ya, kayaknya dia punya muka sendiri ya. Aku lihat berusaha menyamakan juga susah juga. Tapi ganteng ya, baby boy ya. Amin. Ya. Terus Gitu. gimana nih being a father? Ceritain dikit deh sebelum kita ngomong-ngomong soal topik ini, nanti panjang nggak bisa balik ke sana. Oke. Itu adalah hal paling ajaib, perasaan paling ajaib itu jadi ayah sih. Aku ngalami banyak hal-hal ajaib dalam hidup, tapi itu paling ajaib. Ngelihat anak itu kayak gimana caranya kok kamu bisa lahir, kok bisa kayak gini, bisa jadi gini. I see. Nice. Sekarang umurnya berapa nih per hari ini nih waktu kita recording ini? Ya anggaplah 1 bulan lebih, seminggu mungkin ya. Wow. Oke. Ya. Itu mata kamu hitam karena apa? Banyak shift malam atau apa tuh? Karena ya sebulan lebih ini baru tidur sekitar jam 6, jam 7 mungkin ya. Wow. Ya karena kan kamu punya perusahaan namanya juga aja Bergerilya Marketing kan? Jadi Ya. gerilya terus nih. Alright. Oke, salam buat Maria nanti Yes. ya. Right. Salam balik. Oke, kita langsung ngomong nih, ada satu case study nih yang kita mau ngomong soal digital marketing supaya kita semua, para pemirsa kita bisa belajar nih. As we were doing this recording, ada satu fenomena nih yang kemarin itu ojol-ojol di IG itu ada yang bahkan berantem yang sampai istilahnya nunggunya berjam-jam gitu ya. Dari satu fast food restoran yang kemudian mereka kerjasama dengan satu K-pop artis, BTS gitu aja kita sebut namanya ya. Nah, bisa pakai case study ini nggak? Menurut kamu gimana nih? Apa yang terjadi di balik suksesnya ini nih? Sure. Oke. Sebenarnya ini nggak ada sesuatu yang spesial gimana. Ini cuman ada brand besar pakai endorse artis gitu ya. Kayak kebetulan artisnya juga kita sukai gitu ya. Cuman ada yang unik sebenarnya dari pasar Indonesia. Yang kayak gini-gini kalau dilakuin di Singapura mungkin nggak terjadi. Tapi di Indonesia bisa terjadi. Itu karena orang Indonesia tuh dibiasakan untuk FOMO. Nah, Fear of FOMO missing. itu brand-brand itu sama-sama berusaha terus menabur FOMO supaya pasar Indonesia terbiasa FOMO. FOMO itu fear of missing out. Yes. Ada yang main Clubhouse, FOMO, kita main Clubhouse. Ada BTS meal, FOMO, kita beli BTS meal. Nah, FOMO ini sebenarnya ya bisa positif, bisa negatif. Positif untuk brand, ya setiap kali ngeluarin sesuatu yang baru, pasar akan dengan mudahnya pengen beli hanya untuk upload di story. Ya mungkin makanannya bisa jadi dia nggak makan, bisa jadi karena ya siapa yang nggak pernah makan McD kan rasanya tidak berubah gara-gara Iya, BTS katanya gitu ya. isinya sama aja, cuman Enggak packagingnya loh, doang ya. enggak juga loh, salah loh. gimana? Karena tadi itu aku lihat di TikTok ada orang yang makan McD terus makanya jadi BTS. Gitu, jadi makanya Itu mereka FOMO-nya itu editan. for real lah juga gitu loh. Nah, tapi yang unik ya, ini mungkin salah satu cara yang membantu kita dari sini adalah yang McD jual, kalau kita mau pakai otak gitu ya, pakai otak. Ya McD jual ini hanya McD biasa tapi pakai bungkusan warna ungu. Bahkan nggak ada foto artisnya gitu ya. Ini hanya Iya. bungkusan warna ungu. Ya ungu itu memang melambangkan fandomnya si BTS ARMY nih ceritanya. Cuman Ya. ya hanya bungkusan warna ungu, rasanya tidak berubah. Dia jual makanan rasanya tidak berubah. Tapi kok bisa viral dan segala macam. Nah yang unik adalah penelitian di Harvard itu bilang 95% orang beli itu bukan karena otak atau logika. Tapi karena perasaan. Ya perasaan ada di otak juga sih. Ya. Cuman emosi atau perasaan itu yang menentukan seseorang beli. 5%-nya itu ditentukan otak karena itu jadi pembenaran. Nah, contohnya kayak gini lah. Kita beli BTS ini bukan tujuan bahkan untuk makan. Mungkin kita juga nggak lapar. Ya tujuannya adalah supaya aku ikut-ikutan lah tren yang lagi asik ini. Kayaknya seru juga nih upload sesuatu yang susah didapetin karena dapetinnya harus ngantri. Nah uniknya makin ngantri orang makin suka Rela. ikutin. Kalau sepi orang nggak mau datang. Males. Nah itu dia. Tapi kalau ngomongin digital marketing terkait BTS ini mungkin salah satu gambarannya adalah gini. Biasanya ada dua cara lakuin digital marketing di sosial media. Satu itu organik, satunya berbayar. Disebut organik karena tumbuh sendiri, tidak dibayar, dia jalan aja.
Yeah. Kalau berbayar itu advertising. Nah, sebenarnya yang umumnya hasilin uang utama itu adalah advertising. Kalau kita sebutin top 5 company, kita tahu itu akan keluar Alphabet atau Google, Facebook, Alibaba, Amazon. Jadi mayoritas top 5 company di dunia sekarang itu adalah berhubungan dengan digital dan berhubungan dengan marketing. Maksudnya apa? Kalau kita pakai Facebook, Instagram, kita pakai Google, kita kan nggak bayar. Padahal itu teknologi yang sangat sophisticated, sangat canggih. Kita nggak bayar sama sekali. Betul. Nah, mereka dapat duit dari mana sampai jadi perusahaan paling besar, paling mahal, paling berharga? Karena kita ngiklan. Nah, perusahaan-perusahaan atau brand-brand itu ngiklan di platform mereka. Mereka jadi digital marketing platformnya. Nah, buat user, ya kita cuma pemakai. Makanya ada yang kalimat yang bilang, kalau kamu pakai sesuatu, kamu nggak bayar, sebenarnya produknya itu kamu. Nah, jadi uniknya di digital marketing adalah sebenarnya yang mereka jual, itu bukan platformnya Google, tapi yang mereka jual adalah usernya nih. Di tempat kita banyak orang yang pakai. Maka dari itu kalau ada brand atau perusahaan kamu mau nawarin sesuatu, silakan. Menariknya dari digital marketing adalah digital marketing dulu sebelum ada si Facebook, Amazon dan segala macam, itu dianggap sesuatu yang ya itu urusannya nerd lah, orang-orang suka komputer lah. Kalau kita bisnis yang biasa-biasa aja, bisnis itu yang jago itu adalah bisnis restoran, bisnis minyak bumi, bisnis batu bara, bisnis properti gitu kan katanya. Sekarang digital marketing datang langsung ngebalik semuanya. Hal yang paling nyata sebelum ini adalah contoh yang tadi ya. Kita ngelihat fenomena BTS meal, ojol-ojol ngantri. Tapi uniknya, percaya nggak percaya ya, bisnis ojol-ojol itu sebenarnya bisnis yang lebih menarik dari bisnis BTS meal itu sendiri. Sekarang kita udah terbiasa ngelihat ojol-ojol ngantri, tapi itu justru jadi satu perubahan. Karena sekarang kita bisa ngelihat ojol itu seperti sesuatu yang biasa. Tapi beberapa tahun yang lalu, kalau ada orang ngelihat ojol, itu fenomena. Bayangin, valuasinya Gojek sebelum bergabung sama Tokopedia, valuasinya Gojek itu 12 kali valuasinya Garuda Airlines. Wow. Padahal Gojek itu dia nggak punya motornya, dia nggak gaji supirnya, bahkan jaket sama helm supirnya beli, dan dia cuma sediain platform gitu ya. Nah, yang unik adalah yang dia ubah adalah bisnis modelnya. Yang biasanya orang dari berpikir ojek itu kerjaan yang agak rendah lah. Sekarang kalau kita lihat pemberitaan mahasiswa ojek-ojek aja tuh, bahkan ada yang lulusan hukum ngojek-ngojek aja karena dapat penghasilan, nggak ada keterikatan dan segala macam. Ya, yang unik adalah ini semua terjadi karena teknologi digital. Dulu ini nggak memungkinkan karena kalau kita untuk download satu gambar atau download satu videonya tuh sangat lama sekali. Nah, kecepatan internet juga sangat pengaruh. Karena kecepatan internetnya makin tinggi, maka aplikasi-aplikasi sejenis ini jadi makin memungkinkan. Apakah dari dulu ide-ide seperti ini tidak ada? Kan dari dulu sebelum ada Gojek, ada Grab, ada Uber, itu kan udah zaman dulu punya. Betul. Nah, banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya kecepatan internet. Jadi kalau kita ngomong digital marketing itu nggak sesimpel itu. Banyak banget faktor-faktornya. Contoh, kalau kecepatan internet, umumnya orang taunya itu 4G. Sekarang kita tahu 4G. Telkomsel kemarin baru rilis implementasi 5G. Tapi lucunya, China itu udah kirim satelit untuk 6G. Jadi mereka berlomba-lomba buat kecepatan internet. Percaya nggak percaya, kalau orang awam ngelihat, ya buat apa sih kecepatan internet? Kita sekarang udah bisa video call kok. Udah ajaib, coba ngomong sama orang usia 80. Kita bisa ngobrol nih sama pakai alat kecil, tapi bisa ngelihat wajah orang yang ada jutaan kilometer di sana. Waduh, orang umur 80 ngerasa itu udah ajaib. Tapi kenapa mereka masih berlomba ke 6G dan segala macam? Karena the next big thing di digital marketing adalah Internet of Things atau IoT. Tujuan mereka setelah udah dapet 6G, 5G dan segala macam, itu adalah mengembangkan hal-hal teknologi yang sebenarnya mereka sudah punya, tapi nggak mungkin diimplementasikan karena kecepatan internetnya tidak stabil, tidak cukup dan segala macam. Kalau memungkinkan, banyak hal yang bisa berubah. Contoh, rumah pintar, mobil pintar, itu akan makin sangat-sangat pintar. Mereka akan seperti menggantikan sangat banyak hal. Bayangin ketika kita tidur, terus kita
mungkin nafas kita kurang teratur. Ada device di samping kita yang selalu dengerin ritme nafas kita, atau ada device di pergelangan tangan kita yang selalu dengerin detak jantung kita, dan detak jantung kita kala itu tidak teratur. Malam-malam tuh kita lagi tidur, nggak ada orang, sepi. Tiba-tiba 10 menit kemudian ambulans datang. Ambulans datang karena diinfoin sama alat itu. Alat itu berkomunikasi dengan alat lain di rumah sakit yang ngasih tahu ke tim sana bahwa ada emergency, ada orang kena stroke misalkan. Nah dia nggak sadar dia kena stroke, orang dia lagi tidur terus terkena tiba-tiba kan. Nah itulah pentingnya IoT. Kalau dulu Internet of People. Internet of People adalah manusia dengan teknologi internet berkomunikasi sesama manusia. Kalau IoT dengan teknologi internet, barang berkomunikasi dengan barang. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau kecepatan internetnya juga tidak memungkinkan. Nah digital marketing itu sebenarnya berusaha selalu menuju ke arah sana. Di balik BTS Meal, kalau kita lihat Instagram mcdonalds.id, kita lihat ujung-ujungnya postingan terakhir adalah dia minta orang-orang untuk download aplikasinya mereka karena akan dapat konten eksklusif BTS. Jadi untuk jualannya, bentuk ungu-ungu, kentang-kentangnya dan segala macam itu cuma gimmick-gimmick aja. Keuntungan atau manfaat utama dia adalah dia mau dapetin data. Karena data itu adalah yang paling penting untuk digital marketing. Kalau zaman sekarang kita ngomong begini, orang bingung, data maksudnya apa? Data yang dimaksud itu adalah bukan sekedar nama, nomor telepon, itu penting. Tapi kira-kira kalau kamu pesan makan, biasanya pesan makan jam berapa sih? Kalau kamu pesan makan, kenapa kamu klik yang ini tapi akhirnya beli yang itu? Terus rata-rata yang beli itu interestnya apa lagi selain McD? Apakah ada kesamaan? Ternyata rata-rata kalau kamu suka sama gitar Yamaha misalkan, ternyata kamu juga akan suka dengan McD dan segala macam. Itulah data yang dimaksud. Jadi bukan sekedar data nama, nomor telepon, tapi data kebiasaan dan segala macam. Jadi digital marketing itu sangat menarik untuk dipelajari, dan yang paling penting adalah kenapa aku suka mempelajarinya. Seperti yang udah di-sharing di pertemuan sebelumnya, aku ini kan lulusan seminari. Kalau ditanya panggilan hidup aku yang utama ya beritain firman. Aku rasa itu juga jadi kelebihan aku yang Tuhan kasih buat beritain firman. Tapi percaya nggak percaya, ketika kita mau beritain firman dengan dan tanpa kemampuan branding atau marketing itu sangat berbeda. Firman tanpa kemampuan marketing diberitain aja begitu. Tapi dengan kemampuan marketing, firman itu bisa bertahan lebih lama. Contohnya dengan fakta simpel tadi, kita tahu ternyata orang lebih memilih sesuatu karena emosi bukan karena logika. Mungkin itu alasannya ketika kita kasih firman dengan penjelasan-penjelasan logis, tapi nggak masuk ke mereka. Mereka udah lupa khotbahnya minggu depan, mereka udah lupa. Tapi ada beberapa khotbah yang mereka nggak lupa sampai 10 tahun lagi mereka nggak lupa. Kok bisa seperti itu terjadi? Ternyata beberapa khotbah itu yang sampai 10 tahun lagi mereka nggak lupa karena dikasih ilustrasi yang menyentuh emosi mereka. Itu salah satu hal kecil dari pembelajaran marketing ini aku pelajarin dalam pemberitaan firman. Itu sangat-sangat berpengaruh. Keren jadi aku rasa keren. Keren banget. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang big data nih ya. Nah, kita udah pernah tahu atau bahkan mungkin beberapa orang udah mulai mendengar big data gitu. Nah, big data ini kan kebanyakan hanya milik misalnya pemerintah yang bisa menguasai atau bahkan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan fintech yang gede-gede banget yang modalnya kuat. Nah, bagaimana dengan mereka atau player-player atau pemain-pemain atau penjual yang istilahnya pemula atau mungkin nggak punya modal besar? Nah, ada nggak nasihat supaya orang-orang yang berusaha untuk memulai sesuatu, misal contoh nih zaman sekarang karena pandemik ada begitu banyak ibu-ibu rumah tangga yang mulai jualan makanan nih. Nah, sehingga bagaimana caranya utilize hal-hal yang simpel ini. Atau bahkan gereja-gereja misalnya, perlu nggak gereja untuk mempunyai big data? Sehingga apa yang kemudian istilahnya bagaimana orang-orang yang tadi saya katakan ini dan juga termasuk gereja bisa menjadi lebih relevan di dalam menyikapi perubahan-perubahan yang ada gitu. Oke. Nah gimana nih? Kalau kita bilang big data internal, itu hampir tidak memungkinkan. Karena untuk bangun big data atau ngumpulin big data itu nggak cuma butuh aplikasi yang sophisticated atau sistem yang sophisticated, yang canggih, tapi juga ada traffic yang ngisiin. Yes. Nah, big data yang menurutku salah satu yang paling berharga sekarang adalah big datanya Google.
Kita tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang orang cari di Google setiap hari. Kan dari situ kita bisa, kalau ada polanya gitu ya, kalau aja ada polanya, apa sih yang orang cari di Google, mungkin kita akan bisa melihat dunia ini jadi berbeda. Kita jadi tahu benar-benar apa yang sebenarnya lagi trending, apa yang akan mungkin trending, apa yang sekarang orang Indonesia tuh lagi bicarain, apa sih konsepnya, kan seperti itu ya. Itu kan big data menurutku yang salah satu yang paling mahal. Uniknya, banyak yang tidak tahu, itu aksesnya dibuka secara gratis. Google membuka big datanya secara gratis dan sudah disederhanain. Nah, ini aku coba share screen kalau memungkinkan. Sure. Oh iya bisa nih. Ya. Oke. Apa sudah muncul? Oke, muncul ya. Di live ada trending search. Aku ulangi simple. Jadi ini bisa diakses lewat cari di Google aja, Google Trends. Setelah kita cari Google Trends di Google, kita akan lihat ada trends.google.com, kita klik aja Google Trends. Halaman pertama muncul selalu warna biru seperti ini, explore what the world is searching, dan segala macam. Ini contoh simple, sebelum aku masuk ke fungsi utamanya ya. Contoh simple, misalkan kita punya akun YouTube. Kita pengen akun YouTube kita dijangkau atau menjangkau banyak orang. Tapi biasanya kita nggak tahu keyword apa sih yang orang cari. Nah, hal ini juga bisa dibantu di sini. Contoh, misalkan kita bikin topik tentang tadi deh digital marketing misalkan. Kalau kita bikin topik tentang digital marketing, kita pengen tahu orang cari gak sih tentang digital marketing. Kita masukin aja keyword digital marketing. Kita udah bisa langsung lihat di sini. Ini pencarian di Indonesia 12 bulan terakhir, all kategori web search. Kalau misalkan tadi ngomongin YouTube, perlu diketahui YouTube itu udah jadi punya Google. Kita tinggal klik yang YouTube search. Kita bisa tahu apakah di YouTube orang nyari tentang digital marketing. Detik ini pencariannya yang terakhir itu yang paling kanan. Kalau kita bandingin, pencariannya tidak terlalu tinggi. Bahkan ini ada di titik yang cukup rendah. Loh, kok bisa seperti itu? Kalau gitu kita harusnya keyword apa dong supaya menarik? Misalkan, kita bandingin, misalkan. Oke, sebelum bandingin, misalkan kita bingung. Kalau aku bisa langsung isi compare. Tapi kalau kita bingung, kalau gitu kita mau bahas digital marketing. Nge-hype kok, tapi kok nggak orang nggak cari di YouTube. Nah, kita bisa lihat ke bawah. Nanti ada nih related queries, related topics. Nah, contoh related topics kita lihat ada strategi. Mungkin ini yang lebih dicari. Misalkan kita cari strategi marketing. Kita bandingin. Oh, dari sini kita bisa lihat strategi marketing pencariannya tidak lebih baik daripada digital marketing. Tapi setidaknya untuk waktu-waktu terakhir, seminggu terakhir, orang lebih banyak cari tentang strategi marketing dibandingkan digital marketing. Angkanya kalau strategi marketing 31 itu skor, bukan jumlah pencarian. Kalau digital marketing itu 0. Ini hal-hal kecil yang sangat-sangat membantu. Biasanya, ini satu hal. Kalau kita mau lihat keyword apa yang orang cari. Yang kedua yang bisa dipakai untuk semua pelaku UMKM atau bahkan gereja atau apapun adalah fitur trending search. Fitur trending search itu bisa dilihat di garis 3 pojok, klik trending search. Tidak bisa dipungkiri, semua gereja sekarang punya akun YouTube karena ibadahnya online, ibadahnya itu diupload di YouTube, nggak masalah. Tapi ada gereja yang ibadah online-nya itu nanti ditonton sama lebih banyak orang yang dia nggak sadar tiba-tiba udah ditonton sama ratusan ribu atau jutaan orang, ada yang nggak ditonton. Itu semua selain tentang konten itu sendiri, tapi tentang keyword. Karena orang kan kalau buka YouTube nyarinya keyword tertentu, kata-kata kunci. Nah, ini adalah kata kunci apa yang dicari di Google di Indonesia per hari. Ini 10 Juni real time nih. Ya nggak real time banget lah, nggak detik ini juga, tapi hari ini juga. Ini yang paling dicari sekarang, tentang Siska Call yang ngeborong BTS meal. Nah, ini adalah kata kunci. Kita kan belum tentu ngerti ya, kira-kira kata kunci apa sih yang orang lagi cari sekarang. Tapi percaya nggak percaya, kalau kita lihat, ada kesamaan unik dari apa yang ngetrend di Google ini, dan siapa yang diundang Deddy Corbuzier di close the door-nya dia. Kenapa begitu? Karena gimana cara tahu siapa yang harus diundang? Caranya adalah ngelihat kira-kira apa yang lagi naik, siapa yang lagi naik. Nah, ini trending search. Biasanya kalau 50.000 itu belum disebut trending.
Contoh yang trending tuh, yang kemarin misalkan nih, BTS Meal, ini Wednesday, ini kemarin. Wow. BTS Meal, pencarian sampai 1 juta. Nah ini baru disebut trending search. Ada nggak Nah. angka khusus atau minimum yang disebut trending tadi itu? Biasanya aku umumnya minimumnya 200 ribuan. Kalau udah 200 ribu biasanya orang benar-benar berarti mencari tahu tentang itu. 200 ribuan. Biasanya kalau angka yang standar itu, kalau 50 ribu itu biasa. Aku nggak sebut trending karena ya namanya orang memang kebetulan lagi bersama-sama mencari sesuatu tentang itu. Contoh nih, kalau kita nanti lihat, atau sekarang kita lihat gitu ya, dari Kobusier lagi ngebahas tentang Gofar Hilman misalkan. Ya karena Gofar Hilman lagi trending. Hari Rabu ini lagi trending. Bahkan mungkin hari kemarin juga lagi trending. Dari sini kita bisa lihat, kalau yang lain-lain yang di bawah-bawah ini adalah yang kemungkinan trending. Makanya kalau konten kreator mau di YouTube, mau dimanapun, itu selalu lihat kira-kira apa ya yang akan aku bahas yang mungkin bisa berpengaruh atau cocok. Misalkan, kalau contohnya nanti di Good News misalkan, kita tahu nih Gofar Hilman lagi trending nomor 2, dibahas di Kobusier segala macam. Ini lagi tentang apa sih? Oh ternyata tentang kemungkinan atau dugaan pelecehan seksual. Berarti konteks pelecehan seksual itu lagi naik nih pembahasan tentang ini. Nah mungkin itu bisa dibahas tuh tentang apa sih pelecehan seksual anak. Itu salah satu hal simpel tuh. Nanti kita bisa lihat lagi hari-hari sebelumnya. Ini adalah alat gratis. Kalau pertanyaan kita, kenapa sih kok kita dikasih alat gratis kayak gini? Alat gratis ini dikasih karena Google itu kan duitnya datangnya dari iklan. Karena Google duitnya datang dari iklan, dia berharap kita kan ngiklanin keyword yang kita iklanin di Google itu kan kata kunci. Nah, supaya kita dapat insight yang lebih banyak tentang kata kunci apa yang baik untuk kita iklanin, dia kasihlah alatnya. Salah satunya Google Trends. Ini hanya salah satu alat. Di digital marketing, kita selalu pakai alat-alat sejenis ini supaya tahu. Bahkan kalau di YouTube sebenarnya ada lagi alat banyak, tapi mungkin nggak memungkinkan di-share di sini karena cukup teknis. Tapi nanti bisa dia sendiriin, salah satu namanya Vidiq, VIDIQ, VidIQ. Vidiq itu biasanya kita pakai buat ngintip kira-kira YouTube ngetrend, video-video YouTube ngetrend yang sejenis YouTube kita kok bisa ngetrend. Ternyata dia pakai kata kunci ini. Kata kunci itu kan kita nggak bisa lihat kasat mata di YouTube-nya. Cuman kan dia masukin ketika dia masuk di studio YouTube, dia masukin tuh kata kunci. Nah kata kunci itu dibuka. Itu tidak ilegal, itu sangat legal, sangat sah. Dan kalau sesama konten kreator itu saling ngintip, oh kata kunci ini lagi naik, dia mainin kata kunci ini. Jadi digital marketing itu satu permainan data. Jadi tidak bisa pakai feeling-feelingan. Tapi permainan data ini ujung-ujungnya dibuat untuk mempengaruhi feeling atau emosi penonton. Karena biasanya yang nggak mencantumkan emosi itu tidak terlalu menarik. Walaupun kalau ditarik kebanyakan dan tidak seimbang, nanti ujungnya terlalu banyak drama. Itulah yang terjadi sekarang kalau kita lihat, oh kemarin viral, ayahnya Ria Ricis dijadikan konten meninggalnya Ria Ricis jadi dinyinyir netizen. Terus nanti ada kelompok Ria Ricis yang ngebela. Oh ini viral lagi, konten kedukaan ini dijadiin kontennya Atta Halilintar, anaknya meninggal dijadiin konten. Ada yang kelompok membela, ada yang kelompok enggak. Kenapa sih ini konten-konten kreator ini bahas hal-hal yang sensitif gitu, yang bahkan orang biasanya nggak mau sharing, karena mereka tahu konten emosi itu selalu konten yang paling baik. Cuman catatan kalau terlalu berlebihan itu jadinya konyol. Ya. Oke, Adit, ini menarik banget. Bagi kami ini akan membuka mata. Ini baru segmen yang pertama ya, masih ada beberapa segmen lagi. Kita take a break dulu ya. Kita take a break dulu, nanti kita akan lanjut dengan pengen banget ngasih beberapa pertanyaan ya. Oke. Nah, pemirsa sekalian, seperti yang tadi saya bilang, jadi pantengin episode ini, nanti kalian bisa rekam ulang, maksud saya bisa playback ulang berulang supaya Good News Program hari ini bekerjasama dengan Aditya Pratama dengan tujuan untuk memberkati Anda melalui kondisi dunia yang sekarang ini udah berubah begitu cepat dibandingkan 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu udah hampir 180 derajat nih. Oke, jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Masalahnya, konten itu kan selalu menarik. Kita mana ada sih konten yang tidak menarik? Tapi kan ada konten yang lagi dicari orang, ada konten yang tidak dicari orang. Masuk. Bos, yang mau interview udah datang.
Cobain deh, Wah, lebih so good nih Om Bos. They so good juga. ada omega 3-nya. Enak ya jadi Om Bos. Tiap hari dimasakin Tante Bos. Buat aku. Nuggetino nih. Alfabet Nino baik. Lebih baik. So good. Sonas bang. Yuk. Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Ajakin yuk datang lagi dengan emas berlimpah. Dapatkan emas hingga 25 gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta. Dan cashback untuk temanmu hingga 150 ribu. Akses firstmedia.com/mgm/ajakin yuk. Klik button login sekarang, login dengan First ID, dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Ya, kita tahu bahwa dunia sedang berubah sedemikian rupa. Dan hari ini di Good News Program kami sedang membahas tentang digital marketing bersama dengan Aditya Pratama dari Guerrilla Marketing. Ya Adit, dari apa yang sudah tadi dijabarkan tentang big data dan yang lain-lain tentang Google Trends, ini menarik banget. Nah, kita kerucutkan dulu ya tentang kepada gereja ya, karena kan Good News Program ini salah satu platform rohani juga. Nah, seperti tadi yang Adit bilang, ada gereja-gereja yang ditonton sampai ribuan atau ratusan ribu orang. Tetapi ada juga gereja-gereja yang ditonton hanya oleh puluhan atau ratusan orang. Nah, ternyata yang membedakan adalah trending ini. Saya nggak tahu nih, mungkin menurut Adit gimana nih? Apa sebenarnya yang membedakan ini? Memang tidak dapat dipungkiri, offline pasti sangat berpengaruh ke online. Tapi ini cerita sedikit ya. Pertama kali aku mulai nyemplung di digital marketing, itu adalah karena ketika aku lulus dari seminari dan aku dapat kesempatan magang di gereja tertentu, aku dapat tugas itu bukan ya ada khotbah ya, tapi kebanyakan aku disuruh pegang YouTube, website, dan aku dulu orangnya sangat jadul. Handphone aku Nokia C3 yang lain tuh udah pakai layar sentuh. Nokia C3 itu kayak tombolnya masih kayak BlackBerry gitu, zaman dulu banget. Dan aku nggak suka sama digital, tapi Tuhan cemplungin ke situ. Nah, prinsip aku ya kalau Tuhan kasih di depan mata ya udahlah, kelola aja jadi maksimal. Hari itu YouTube gereja yang kutangani punya subscriber ada 10.000. Lalu YouTube-nya hilang. Karena ada satu kolom dari Creator Studio yang tidak dicek, yaitu kolom community guidelines. Nanti ada orang senyum tuh, atau kalau sekarang bendera kuning atau segala macam lah. Yeah. Itu untuk kasih tahu apakah ada report tentang video kita, ada yang laporin dan segala macam, apa pembelaan kita terhadap itu dan segala macam. Biasanya itu nggak dicekin orang, karena itu juga nggak ada terlalu notif khusus gimana. Terus intinya hilang. Aku dikasih tugas, intinya balikin video-video khotbah, balik ulang masuk ke situ. Nah di situ aku mulai ya sedikit banyak jadi mempelajari tentang digital marketing lah, karena ini harus pakai platform YouTube dan segala macam. Hari ini aku udah tentu nggak kerja di gereja itu lagi, cuman sekarang gereja itu YouTube-nya sudah 128 ribuan subscriber. Wow. Dari 10.000 subscriber. Apa yang berbeda dari situ? Sesungguhnya sangat banyak hal. Salah satunya adalah keyword. Penentuan keyword itu sangat penting. Penentuan keyword, judul, dan segala macam itu penting. Banyak banget faktor pentingnya. Kalau kita bilang sebenarnya yang penting itu apa sih? Judul, thumbnail,
keyword yang kita input, bahkan kalau orang bilang kontennya itu sendiri. Itu menarik untuk dibahas. Tapi kita juga bisa melihat ada gereja-gereja yang memang jemaatnya nggak banyak, tapi justru dia dapat dari online banyak. Nah, ini contoh ya. Penyanyi rohani itu hampir setiap bulan itu ada yang baru. Aduh, kita tinggal lihat di YouTube itu penyanyi rohani itu banyak sekali. Tapi Maria itu penyanyi rohani yang aku rasa cukup lama banget, tapi masih eksis sampai sekarang. Nah, waktu aku nangani YouTube gereja A itu, aku kan udah mulai deket sama Maria. Aku lihat YouTube-nya dia, mirip-mirip nih. Orang Kristen itu yang pelayanan gitu ya, nggak terlalu mikirin tentang strategi-strategi, ya pokoknya kita sudah lakukan yang terbaik, nanti Tuhan yang kasih subscriber, Tuhan yang kasih viewer gitu. Itu nggak salah. Ini ya, nyindir kita nih ya, nyindir atau ngenyek nih? Aku nyindir Maria nih. Oh, ya karena aku soalnya nih, ngenyek nih ya. Karena Maria waktu itu subscribernya ada 4.000-an. Ya kalau dibilang 4.000 itu banyak atau enggak, ya kalau dibandingin sama yang baru bikin ya 4.000 itu ya banyak gitu. Banyak. Tapi 4.000 itu sangat sedikit sebenarnya. Apalagi kalau 4.000 beli CD semua, itu lumayan loh. Iya kan? Nah, apalagi kalau penyanyi rohani contoh ya, dengan tidak relevannya CD itu sekarang itu kalau orang nggak benar-benar ngefan gitu ya, dia nggak mungkin mau beli CD itu buat apa gitu. Sekarang melihatnya di YouTube, Spotify dan segala macam. Nah di situ aku lihat penyanyi rohani kayak Maria, menurutku ya salah satu penyanyi rohani terbaik aja, dia nggak terlalu mikir ya pokoknya seniman lah gitu ya, idealismenya ya pokoknya aku bikin konten, ya pokoknya ada orang nggak suka, ada orang suka ya terserah mereka. Nah aku lihat ini keliru nih, menurutku orang suka kok. Cuman orang nggak tahu aja kamu upload video baru. Kita lakukanlah beberapa hal. Salah satunya adalah penggantian keyword. Keyword itu kita riset dulu. Ya risetnya ya pakai alat yang tadi salah satunya. Kira-kira mana yang lebih tinggi dari yang mana, mana yang lebih tinggi dari yang mana, mana yang lebih tinggi dari yang mana, dan segala macam. Dari situ kita ngerubah beberapa hal. Kalau dari kontennya sendiri kita nggak ubah ya, namanya penyanyi gitu ya. Ya kontennya lagu. Tapi keywordnya kita ubah, thumbnailnya kita coba ubah. Tapi dari semua yang paling berpengaruh adalah keyword dan omni-channel strategi. Keyword itu pakai alat yang tadi. Kalau omni-channel artinya manfaatkan semua channel yang memungkinkan. Kalau kita punya line, manfaatkan line. Kalau kita punya website, manfaatkan website. Pokoknya manfaatkan omni-channel ini sebaik mungkin. Apapun channel yang kita punya, kita coba aktifkan yang sesuai sama target pasar ya. Intinya, perjalanan waktu sekarang, subscribernya Maria ada 130 ribuan sesuatu. Ya, kalau dari dia nih, dia sih nggak ngerasa itu, ya udah pokoknya menurut dia 4.000 kayak 130 ribu kayak, ya pokoknya sama aja. Ini fakta ya, 130 ribu itu ya, 130 ribu subscriber itu tidak ngedatengin duit yang kayak gimana gitu tuh enggak gitu. Kecuali mungkin udah jutaan subscriber ya, itu barulah dapat duit monetize-nya itu gede gitu ya. Tapi kalau cuma 130 ribu sama 4.000, ya bedanya paling cuma 2-3 juta lah sebulan. Kayak nggak terlalu worth it juga. Nah, yang worth it buat dia adalah dia lebih senang karena ternyata karya saya banyak yang suka ya. Nah itu yang saya bilang. Ya, dan uniknya biasanya yang suka dia sekarang, dulu nggak denger dia. Karena yang denger dia dulu itu udah usia yang lumayan ke atas. Yang sekarang denger dia, mungkin nggak tahu siapa Maria Sandi sebelumnya. Dia taunya Maria Sandi yang sekarang. Nah, untuk jadi relevan dari waktu ke waktu, itu hanya mungkin kalau kita tahu kira-kira apa sih yang orang mau tahu, apa sih yang orang cari tahu. Misalkan kita punya Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Nah, kita harus manfaatkan penyerangannya harus sistematik bersama-sama gitu. Digempur ya, gitu. Misalkan kita posting sesuatu di YouTube, usahakan tarik penonton dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp group, dan percaya nggak percaya, penonton YouTube Maria itu kalau external link itu yang datengin penonton adalah WhatsApp. Jadi aku bahkan ada kenal orangnya langsung yang setiap hari, setiap pagi pasti nge-broadcast lagunya Maria ke semua WhatsApp grupnya dia. Nah, itu padahal kan lagunya kan gak setiap hari baru ya kan, setiap ya lagunya gitu aja, cuman dia broadcast ulang dan segala macam. Nah, yang menarik dari situ adalah ternyata WA itu yang datengin viewer eksternal paling banyak ke YouTube-nya dia, kan kita bisa lihat insight tuh ya. Yes. Nah, salah satu omni channel itu. Kalau di kita yang paling works itu WhatsApp. Yang kedua Instagram, Facebook. Percaya nggak percaya, Facebook itu orang sudah tinggalkan katanya.
kata orang, Facebook tuh udah nggak relevan. Sekarang kalau kita mau jadi selebgram, ya kita mainnya di Instagram. Atau kita jadi YouTuber. Tapi kan nggak ada. Saya mau jadi Facebooker atau kreator Facebook ya kan. Tapi percaya nggak? Maria, ya karena aku digital marketing, aku lihat data. Indonesia itu tidak meninggalkan Facebook sama sekali. Facebook itu 2 tahun lalu penggunanya masih lebih banyak dari Instagram. Kalau tahun ini hanya beda sekian persen saja. Sangat sedikit. Dan konten Facebook masih sangat relevan. Bukti yang kita alami adalah kita coba mainkan Facebook lebih aktif dan segala macam ya. Waktu itu kita lakuin beberapa hal lah. Banyak sekali kita coba trial error. Tapi sekarang Maria walaupun di Instagramnya dia ada 300 ribuan follower, tapi Facebooknya dia jauh lebih aktif. Contoh, kalau di Instagram kita share sesuatu, yang komen misalkan bisa ya 100, 200. Di Facebook yang komen bisa 2000. Di Instagram kalau yang nge-share itu bisa 100 orang, 200 orang. Di Facebook yang nge-share itu bisa 2000. Facebook dia sekitar 1 tahun yang lalu, itu pengikutnya 1,13 juta. Stuck di situ. Karena kita pikir ya mana ada orang lagi main Facebook. Ya udah stop di 1,13 juta, itu nggak nambah-nambah. Terus kita coba lakuin beberapa hal lah. Bikin-bikin konten yang kita rasa akan cocok buat pengguna Facebook dan segala macam. Dan faktanya sekarang, follower dia di Facebook naik jadi 1,5 juta. Wow. Itu dari mana 350 ribu orang? Padahal follower Instagram dia cuma 300 ribu. Ternyata Facebook itu masih sangat bisa dimanfaatkan. Masalahnya konten seperti apa? Nah, kita harus lihat rilisnya Facebook. Facebook tuh bilang, Facebook dihadirkan untuk menggantikan TV. Nah, jadi konten video adalah konten nomor 1 yang akan ditampilkan di Facebook. That's why kita bikin MS Daily. Kayak konten video 1 menit yang kita sharing terus kita lempar. Kita lempar itu di YouTube. Di YouTube nggak terlalu dapat traffic. Tapi ketika kita lempar itu di Facebook, trafficnya tinggi sekali. Bisa 30 kali lipat yang kita dapetin dari YouTube. Nah, jadi dengan mengerti beberapa hal teknis-teknis ini, kita coba trial error. Namanya digital marketing itu selalu trial error. Wow. Kita nggak tahu kira-kira apakah ini bisa berhasil atau enggak. Udah coba dulu. Oke, ternyata tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, nanti kita coba ubah variabel B-nya. Oh, ternyata nggak berhasil juga. Kita coba ubah variabel A-nya. Oh, ternyata berhasil. Berarti yang masalah adalah variabel A. Ya udah kita coba terus. Kalau untuk konteks gereja, satu yang udah pasti yang akan berpengaruh adalah, atau gereja atau institusi rohani atau apapun, yang paling berpengaruh adalah kontennya itu sendiri. Yeah. Masalahnya, konten itu kan selalu menarik. Kita mana ada sih konten yang tidak menarik? Tapi kan ada konten yang lagi dicari orang, ada konten yang tidak dicari orang. Contoh konten rohani yang lagi naik akhir-akhir ini, ruangan nomor 8. Ya kan? Nah, konten itu ruangan nomor 8 itu kok bisa naik? Percaya nggak percaya ya? Itu juga diakui kok sama kreatornya. Itu bukan konten dia. Itu konten dari orang bule. Dia cuma tiruin sama persis. Jadi backgroundnya juga sama persis. Backgroundnya itu cuma sesuatu yang ya lagi naik di luar. Dia ambil ke sini, naik juga ternyata di sini. Ya dia kan memang tinggal di luar negeri. Jadi dari situ kita lihat hanya dengan membaca tren apa yang lagi naik, terus kita coba pakai, ternyata bisa naik. Ya, ini di luar tentang apakah kontennya kita setuju atau tidak setuju. Di luar itu ya, ini kita ngomongin strategi marketing di belakangnya. Right. Dari situ aku ngelihat orang ini yang ruangan nomor 8-nya lagi naik, itu baru memulai di platform TikTok itu baru sekitar tahun ini. Yang aku lihat kalau nggak salah Februarian kalau nggak salah ya. Jadi dia baru memulai. Tapi sekarang ya followernya udah ratusan ribu. Apa sih yang sekarang sedang terjadi? Yang sekarang sedang terjadi adalah, kalau untuk konteks rohani ya, peluang digital marketing di dunia rohani itu masih sangat luas sekali. Sangat luas banget. Karena orang di konteks rohani itu tidak terlalu lah mikirin kayak gitu-gitu. Sedikit orang yang kayak Pak Gilbert, kayak Pak Philip Mantova yang jujur aja aku yakin banget di belakangnya itu timnya kuat. Karena mereka tahu apa yang lagi naik, gimana cara bahasnya, thumbnail apa yang harus dipakai, keyword apa yang harus dipakai. Tapi di luar itu hampir nggak dipikirin ya. Pokoknya mikirnya yang penting kita lakukan yang terbaik, jalan saja. Wow. Tapi yang terakhir, menurutku yang harus dicontoh juga adalah salah satunya good news. Karena konsistensi. Strategi mau sepintar apapun, kalau tidak konsisten posting, itu tidak mungkin bisa. Konsistensi itu juga berlaku buat Maria. Itu di digital marketing,
selalu terjadi. Kalau kita tidak konsisten dalam posting, mau di platform manapun, itu kemungkinan pasti viewer kita drop. Alright. Karena platform-platform ini bergantung sama kreator yang aktif. Jadi mereka akan sangat mendukung kreator yang aktif. Good News ini kan sudah berjalan sangat panjang di Anugerah Ministries YouTube. Iya, Itu konsistensi itu yang paling penting buat si YouTube ya. Jadi kalau makin kita konsisten itu makin penting buat dia. Nah, konsistensi itu yang kalau di Maria kita sampai sebelum melahirkan ya, kita bikin di 1 mingguan atau 2 mingguan kita produksi konten untuk sampai Desember tahun ini. Jadi untuk sampai Desember tahun ini udah kita posting, udah kita bikin kontennya, udah kita scheduling. Karena udah tidak memungkinkan kalau kita bikin kontennya sekarang ini. Nah, jadi sepenting itu konsistensi, bukannya karena kita ngejar duit deh. Karena balik lagi di YouTube itu duitnya nggak terlalu gimana-gimana, paling cuma beda 2-3 juta doang dari 4.000 ke 130 ribuan. Tapi yang menarik adalah, kan Tuhan Yesus nyuruh kita menjala manusia. Ternyata zaman sekarang menjala manusia itu lewat online. Dan menjala manusia lewat online, selain butuh iman, ya butuh akal budi. Ya butuh strategi. Nah itulah kenapa aku suka digital marketing, karena aku awalnya nggak ngerti kenapa Tuhan, kenapa ya? Kok saya ditaruh jadi apa nih, ngurus YouTube, ngurus website, aku bingung ngapain buat apa? Yeah. Ternyata sekarang aku ngerti, oh ternyata kalau mau menjala manusia zaman sekarang, digital itu ya jalannya, salah satu jalannya, bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu jalannya. Ya kenapa nggak dicoba? Interesting. Amazing. Ya, loh, berarti kalau misalnya kita, ini pasti ada, kalau ada gereja-gereja yang mendengarkan ini yang lebih tertutup ya. Maksudnya itu kalau kita ngelihat trending topik berarti kita nggak mengenalkan Roh Kudus dong. Well, percaya nggak percaya ya, peribahasa Yesus, kalau kita di sekolah teologi, peribahasa yang Tuhan Yesus pakai tentang gembala, tentang apa, itu adalah peribahasa yang lagi trending di masa itu. Dan itu bukan peribahasa yang Tuhan Yesus bikin, yang Tuhan Yesus ciptain. Makanya jangan heran kalau ada orang bilang, itu kok peribahasa yang Tuhan Yesus pakai, ada beberapa yang ada seniman-seniman atau tukang-tukang syair zaman dulu yang lebih tua dari Yesus, udah ada tuh teksnya. Kok Yesus pakai teks yang sama? Ya karena Tuhan Yesus relevan, dia tahu ini yang lagi kalian bicarain. Dia ngomongin itu, tapi isinya, relevansi isinya itu yang berbeda. Karena kan bungkus bisa bermacam-macam, tapi isinya berbeda. Nah, peran Roh Kudus di sini menurutku adalah satu, menuntun kita dalam kebijaksanaan supaya bisa menemukan kira-kira apa sih yang mungkin bisa menjangkau lebih banyak orang. Peran Roh Kudus yang kedua adalah bagaimana hal-hal yang lagi ngetren ini itu bungkusnya, tapi dalamnya kita ya tetap aja lah, itu esensinya. Ya. Oke. Nah, Adit, kalau balik lagi ke jualan ya dikit. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau memasarkan produknya berjualan secara online, secara digital itu, bagaimana dia akan menentukan platform mana yang lebih cocok buat dia? Ya, ini jawaban klasik. Sesuai customer segment. Permasalahan kita sekarang adalah semua orang mau belajar jualan online karena katanya mau jadi ibu rumah tangga yang hanya tidur-tiduran dapat 40 juta sebulan. Klik link ini gitu ya. Itu banyak banget tuh iklannya. Ujung-ujungnya adalah dijadiin dropshipper. Dropshipper itu nggak usah pakai modal, nggak usah nyetok barang, tapi bisa jualan dan segala macam. Jadi cuma modal foto. Intinya semua orang pengen banget nih jualan di digital marketing. Tapi yang sering bikin mereka nggak pernah berhasil adalah mereka nggak ngerti mereka jualan ke siapa, customer segmennya siapa, dan apakah benar ada kebutuhan di situ. Jadi selalu yang kusarankan sebelum marketing digital marketing, pertama yang paling penting adalah positioning bisnis. Jadi positioningnya dulu, apakah bisnis kita itu posisinya itu memang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, nggak akan works. Contoh, kehidupan pribadi ini. Aku lihat, digital marketing itu tokohnya udah banyak banget. Benny Santoso lah, Rico Huang lah, dan segala macam. Kalau aku masuk jadi tokoh digital marketing lagi, itu tidak akan relevan. Karena udah banyak banget tokohnya. Makanya aku masuk dari guerrilla marketing. Percaya nggak percaya, gara-gara konsep guerrilla marketing, Benny Santoso tertarik, ngundang aku. Yohanes G. Pauli tertarik, ngundang aku. Ini tertarik, ngundang aku. Karena konsep guerrilla marketing, positioning itu orang nggak ada. Jadi kalau sekarang cari
siapa sih guerrilla marketing strategis? Ya di Indonesia orang taunya cuma aku. Ya mungkin ada, tapi balik lagi, tidak diketahui orang. Maksudnya adalah, guerrilla marketing itu bukan perusahaan aku, itu adalah aliran marketing. Seperti digital marketing, ini guerrilla marketing. Guerrilla marketing itu aliran marketing yang dibikin sama J. Conrad Levinson. Itu orang Amerika lah, tahun 84 dia bikin, 1984 dia bikin nih konsep guerrilla marketing. Intinya konsep guerrilla marketing adalah mengkawinkan cara jualan dengan strategi perang gerilya. Nah itu positioning yang aku taruh, aku lihat kira-kira apa yang bisa cocok ya. Oh iya, orang mau viral tapi modalnya kecil, berarti harus paham guerrilla marketing, bukan hanya sekedar digital marketing. Karena digital marketing biasanya yang akan efektif adalah ngomongin advertising online dan segala macamnya. Nah di situ yang aku lihat, kalau orang mau jualan, mau nentuin platform apa, yang paling penting sebenarnya bukan platform apanya, tapi yang paling penting adalah yakin mau jualan yang ini, yakin ini bakal terjual. Karena kalau sekarang kita mau beli sesuatu, itu semudah buka online marketplace, terus cari keyword kata kunci, lalu sort berdasarkan harga terendah. Itu kita mau lawan kayak gimana caranya? Itu perang harga itu selalu terjadi. Itulah kenapa sangat penting kita belajar buat bikin usaha kita, bisnis kita tuh berbeda dari yang lain. Nah intinya kalau ngomongin positioning, gimana cara lihat positioning? Balik lagi, ya big data lagi. Kita lihat apa sih yang sekarang lagi dicari, apa sih yang sekarang lagi naik, tapi ketersediaan di pasar sedikit. Ya caranya sederhana, kita lihat aja di alat yang tadi, Google Trend. Kira-kira apa sih hal-hal yang lagi dicari orang? Kira-kira orang cari ini gak? Kita cari aja di keyword, cari gak sih? Ini cari gak sih? Ini cari gak sih? Ini cari gak sih? Nanti dari itu kita bisa lihat ketersediaan di pasar. Ketersediaan di pasar kan gampang, kita buka aja marketplace, kita lihat apakah sudah ada, apakah banyak pilihannya, apakah ada kekurangan, apakah ada ini, apakah ada itu. Kalau kita nemu peluangnya, barulah masuk. Jangan tiba-tiba langsung marketing, digital marketing. Itu kalau kata Pak Hermawan Kartajaya, potong kompas. Jadi belum nemu positioning bisnisnya, tiba-tiba udah mau digital marketing. Padahal mau digital marketing sehebat apapun, kalau barang yang dijual tidak terlalu dibutuhkan pasar sekarang, ya tidak terjual juga. Kalau jasa yang kita tawarkan tidak dibutuhkan pasar sekarang, ya tidak terjual juga. Jadi yang paling penting menurutku adalah nemuin positioning bisnis. Nah salah satu cara nemuin positioning bisnis adalah buka mata. Nah seringkali positioning bisnis itu ngaco karena kita pakai prinsip kita sendiri. Prinsip kita sendiri tuh gini, saya rasa ya bisnis kopi bakal ngetrend. Karena teman saya bisnis kopi. Saya rasa nih ke depan ya, ini bisnis merchandise nih bagus. Ya itu kan kata kita. Nah kita tahu dari mana itu bagus atau nggak bagus. Kita lihat big data lagi, Google Trend lagi. Salah satu alatnya. Itu paling simple. Karena kan kita nggak mungkin bikin riset sendiri. Mau dana berapa, mau siapa yang lakuin, gimana cara lakuin. Sedangkan big data ini jadi gambaran buat kita. Oh ternyata orang tertarik ya sama barang ini, orang tertariknya sama barang itu dan segala macam. Jadi seharusnya kita tinggal dalam suatu zaman yang lebih mudah nih ya, karena kita nggak harus bayar untuk mendapatkan data atau tahu trending-trending yang ada di bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh muka bumi saat ini ya. Oke, kita akan masuk ke jawaban doa dulu, nanti kita akan kembali dengan Adit. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas nasihat dan bantuan doanya. Sekarang usaha toko online saya mulai membuahkan hasil. Di 3 bulan awalnya memang sulit, tapi sekarang ini penjualan sudah stabil bahkan bertambah. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugrah.net. Tetap bersama kami pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Good News program. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan surga terlebih dahulu memilih kita. Masuk. Bos, yang mau interview udah datang. Cobain deh. Wah, lebih so good nih Om Bos. They so good juga. Ada omega 3-nya. Enak ya jadi Om Bos. Tiap hari dimasakin Tante Bos. Buat aku. Buat aku. Naga Dino nih. Alfabet Dino baik. Lebih baik, so good. Sones bang,
Yuk! Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ajakin yuk datang lagi dengan emas berlimpah. Dapatkan emas hingga 25 gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta. Dan cashback untuk temanmu hingga 150.000. Akses firstmedia.com/mgm/ajakin yuk. Klik button login sekarang, login dengan First ID, dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Ya pemirsa, kami sungguh berharap kita semua belajar banyak hari ini Ya, tentunya ya banyak tentang digital marketing. Kalau masih ada pertanyaan, boleh yang nonton di YouTube channel kami meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan kepada narasumbernya. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Aditya. Apakah berarti Aditya confident nih kalau misalnya ada satu channel baru atau ada satu produk baru yang akan dimarketkan? Apakah itu melalui marketplaces ya, atau mungkin melalui Instagram atau melalui sosial media lainnya, atau melalui TikTok, bahkan bahwa hal itu akan bisa istilahnya semarak dan kemudian penjualan atau mungkin trafficnya bisa naik melipat tinggi gitu. Jadi yang kemarin aku jalani, aku di Cikarang, aku ada pegang satu Cikarang Skin Center. Kemarin waktu pandemi, kita udah nangani cukup lama, tapi waktu pandemi ternyata uniknya bukannya kliniknya tutup, tapi malah buka 2 cabang baru. Wow. Nah itu semua benar-benar ya tentu karena dari yang di atas, tapi kalau secara teknisnya itu karena telemedicine. Ya intinya ya konsep konsultasi online yang diterapkan. Oh, Jadi wow. itu satu cerita. Ada juga Axela Klinik di Jambi, itu pandemi juga dia buka 2 cabang. Jadi kalau ada orang bilang, ya ini aku sebutnya zero sum game. Zero sum game itu sebenarnya di dunia ini krisis itu bukannya membuat orang kehilangan uang, tapi krisis itu hanya membuat uang itu berpindah dari yang A ke yang B, dari yang B yang C. Jadi kalau ada orang bilang ini mah krisis ekonomi bikin perpindahan kekayaan, itu maksudnya zero sum game tuh. Jadi sebenarnya krisis itu tidak memiskinkan orang, tapi memiskinkan sebagian orang, memperkaya sebagian orang. Waduh, kalau gitu gimana? Maksudnya adalah kalau terjadi krisis, kita harus cepat-cepat cari peluang dan harus, kalau kata Profesor Renald Kasali, disrupsi. Kayak kita harus benar-benar langsung berubah. Bahkan kalau bisa kita berubah cukup drastis yang sebelum kita nggak pernah pikirin. Nah, itulah yang dilakukan sama banyak sekali dokter-dokter klinik kecantikan. Aku, klienku detik ini, aku belum menerima klien baru lagi karena sudah full schedule, tapi klienku semuanya, hampir semuanya itu adalah klinik kecantikan. Aku spesifikin di situ, karena balik lagi, aku hanya baca data, aku lihat, percaya nggak percaya, Indonesia adalah negara yang dapat rekor dunia menjadi negara pertama yang punya pasca sarjana S2 anti-aging medicine. Itu di Universitas Udayana Bali. Dan aku tinggal di Cikarang, di Jababeka itu ada pabrik L'Oreal. L'Oreal itu adalah grup. Kalau kita dengar Maybelline, Kiel, Body Shop, Garnier, itu semuanya punya L'Oreal. L'Oreal salah satu raja lah
di dunia perskincarean, perkecantikan, perkosmetikan. Dan pabrik terbesar di dunia di L'Oreal itu ada di Jababeka, Indonesia. Pabrik terbesar L'Oreal di dunia. Itu dirilis juga di 2007 di L'Oreal.com di website-nya. Dan 30% pasar Asia L'Oreal itu Indonesia. Jadi pasar kecantikan Indonesia sangat tinggi. Nah, sedangkan klinik kecantikan itu 90% dikelola sama dokter yang tidak belajar bisnis di kuliahnya, bahkan kode etiknya dokter, notaris, dan beberapa profesi lainnya tidak boleh marketing dengan gelar. Jadi itu agak tabu. Nah, di situ aku lihat peluang. Dokter-dokter kecantikan ini lagi naik. Tapi mereka nggak dilengkapi dengan pengertian bisnis dan marketing. Di situ aku masuk. Dan ketika aku masuk, dapat peluangnya. Jadi yang penting jangan langsung mau digital marketingnya. Digital marketing itu benar-benar gampang banget kalau udah dapat positioningnya. Kalau tidak dapat positioningnya, kacau. Nah, tahu dari mana positioning? Sering-sering baca data, baca berita, baca Google Trend. Aku bacain tuh. Jadi dari situ aku ngerti, oke, ini ada peluang baru. Nah, dari peluang ini kita bisa jalanin sesuatu. Keren. Amazing, nice. Kita nanti akan sambung ya. Kita bisa ketemu entah offline atau online pakai Zoom atau apa, nanti kita pengen ngomong-ngomong jauh lebih banyak. We want to learn from you nih. Kayaknya masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan nih, Adit ya. Thank you for having me. Thank you banget. Regards to Maria and also to your baby. Jangan offline dulu. Kita nanti akan foto sama-sama. Ya, oke. Nah, ini menarik banget nih pemirsa Good News Program. Dari ada satu ayat firman Tuhan yang terngiang di benak saya nih ya. Kita lihat bersama-sama dari kitab Yesaya 43, 18 sampai dengan 19. Di sini firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan ini adalah sesuatu yang klasik dan sangat relevan. Nah, tentunya kalau kita ngelihat dari konteks firman Tuhan itu, Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa banget bagaimana menolong nenek moyang mereka, orang-orang Israel dari keluar dari Mesir dan kemudian sampai ke tanah perjanjian. Nah, tentunya relevansinya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau kita mati kekeringan. Tadi dikatakan oleh narasumber ini menarik banget bahwa krisis itu memang sebenarnya terjadi. Istilahnya jumlah uang di dunia ini tidak pernah berkurang. Karena jumlah populasinya dan istilahnya nggak mungkin lari keluar angkasa, betul nggak ya? Jadi istilahnya ada wealth of transfer gitu. Nah, di dalam kitab Yesaya sendiri, kalau pemirsa sekalian tahu, memang sudah pernah dikatakan bahwa ada terjadi perpindahan kekayaan dari bangsa-bangsa menuju orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Nah, tentunya menjadi orang-orang pilihan Tuhan ini, tentunya kita nggak bisa create some attention untuk Tuhan melihat kita. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan surga terlebih dahulu memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Nah, kalau kita sudah menerima kebenaran ini dan kemudian kita menerima janji keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita, bahwa dikatakan kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kemudian dikatakan bahwa kita karena menerima dan percaya kepada korban daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Artinya kita menjadi anak. Nah, barang siapa menjadi anak, maka setiap firman yang Tuhan punya, setiap kebaikan, setiap kekayaan, setiap hikmat, ini menjadi hak milik kita semestinya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ada banyak daripada kita yang kita kadang-kadang malas belajar. Nah, ini menjadi malas ini adalah penyakit yang dari zaman dulu nenek-nenek moyang kita. Bahkan saya katakan nggak ada obatnya. Bahkan kitab Amsal mengatakan demikian. Ya, orang yang malas ini nggak ada obatnya, istilahnya nggak akan maju dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya mengatakan di dalam episode Good News Program ini, Tuhan mengatakan jangan ingat-ingat dari zaman dahulu. Kalau memang zaman dahulu cara kita bekerja membuka toko biasa itu bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, apakah sampai sekarang bisa? Tentu bisa. Tetapi probabilitasnya akan semakin habis. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan punah. Seperti bagaimana dinosaurus itu punah. Nah, pemirsa Good News Program, kami selama pandemik ini juga tetap mendampingi Anda. Ada begitu banyak episode-episode yang sudah dibuat dan Anda bisa search di library daripada Good News Program, Anda bisa cari tuh
kami udah tampilkan berbagai pakar-pakar marketing, ada ahli kesehatan, ada banyak sekali hal, dan bahkan orang-orang yang dapat menjadi inspirasi buat kita semua untuk kita terus maju dan tidak berhenti, tidak mundur, dan itu pasti akan didapatkan. Nah, sebagai penutup saya percaya bahwa memang susah payah itu tidak akan ditambahkan kalau Tuhan ingin memberkati seseorang. Sekali lagi tidak dalam konteks berarti kita harus cuma rebahan dan diam aja. Tuhan mau kita berusaha. Tuhan mau kita mengusahakan. Nah, kalau Anda lihat Google Trends, Anda lihat semua grafik-grafik yang ada, Anda tidak bisa lagi berkata saya nggak ngerti, saya nggak suka angka, saya nggak suka statistik. Berarti Anda akan masuk di dalam bagian orang-orang yang malas. Kalau Anda memang nggak bisa dan Anda sudah punya sedikit modal, ya hire-lah konsultan. Sehingga konsultan akan mengerjakan untuk Anda, tetapi itu pun Anda tetap harus melakukan sesuatu. Bagaimana dengan Anda para pemirsa sekalian? Kami sangat berharap bahwa episode ini akan menjadi berkat dan sudah menjadi berkat buat Anda. Anda bisa berulang, dilihat satu persatu dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 dan sampai segmen terakhir ini. Sehingga akan ada sesuatu yang sink in atau masuk dalam hatimu dan kemudian menjadi bahan pemikiran-pemikiran saudara. Ya, kira-kira ini akan menjadi berkat buat Anda. Bagaimana Anda bisa nanti tinggalkan di kolom komentar. Ya, oke, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan tutup episode yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapak mau berdoa untuk pemirsa Good News Program. Janji firman-Mu untuk kami tidak perlu mengingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Kami memberikan atau melepaskan hikmat-Mu, melepaskan berkat-Mu. Dan juga untuk narasumber hari ini Tuhan, untuk Aditya, Engkau berkati dia lebih lagi di masa seperti ini Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sudah memberkati Aditya bersama dengan istrinya, seorang putra yang luar biasa. Memberkati kehidupan mereka, Engkau jamah. Dan bahkan para pemirsa Good News Program, mereka yang memerlukan hikmat, Engkau sanggup untuk mendatangkan hikmat. Engkau sanggup untuk memberikan berkat-berkat yang melimpah. Dan janji firman-Mu susah payah tidak akan Kau tambahkan pada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan share ulang. Tuhan Yesus memberkati.